Strategi offline untuk memahami pelanggan memang cukup efektif dan to the point. Tapi, bukannya itu hanya efektif untuk bisnis yang mempunyai operasional offline. Nah, kalau bisnis online doang, yang jualannya hanya di website atau e-commerce, gimana caranya? Apakah benar bisnis offline harusnya pakai strategi offline, dan bisnis online memakai strategi online juga? Bentar. Benar nggak sih begitu? Yuk, kita bahas. Pilihan antara strategi offline atau online untuk menentukan segmen pelanggan yang tepat sangat tergantung pada sifat bisnis, tujuan, dan target audiens kita. Ingat, baik strategi offline maupun online memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Loh, kita kan mau menentukan segmen pelanggan. Jadi belum tahu target audiensnya dong. Bukannya target audiens sama dengan segmen pelanggan? Baiklah, mari kita jelaskan lebih lanjut ya. Target audiens merupakan kelompok yang kita jangkau dalam skala lebih umum atau luas. Sedangkan segmen pelanggan mengacu kepada kelompok pelanggan atau calon pelanggan yang sudah berhasil kita identifikasi dan dikelompokkan berdasarkan kesamaan tertentu. Nah, sebagai contohnya seperti ini. Misal, untuk bisnis tes branded, kita akan memiliki target audiens perempuan, ibu-ibu, ataupun wanita karir. Sedangkan segmen pelanggannya yang kita tuju adalah perempuan, ibu-ibu atau wanita karir yang memiliki penghasilan per bulan di atas 10 juta, bertempat tinggal di perumahan elit, dan secara rutin berkumpul dalam kelompok-kelompok sosialita. Jadi cukup jelas ya, target audiens berbeda dengan segmen pelanggan. Mari kita lanjutkan. Di video sebelumnya, saya sudah bahas mengenai cara memahami pelanggan dengan strategi offline. Oh iya, buat yang belum lihat videonya, link ada di deskripsi ya. Kali ini saya akan membahas cara memahami pelanggan dengan strategi online. Memahami pelanggan tanpa harus bertatap muka langsung dapat dilakukan melalui media online dengan berbagai strategi yang tepat. Berikut beberapa cara untuk mencapai pemahaman yang lebih baik tentang pelanggan kita. Observasi online. Telusuri forum, blog, atau situs-situs diskusi terkait industri atau produk atau servis kita. Dengan begitu, kita dapat menemukan komentar dan ulasan yang dapat memberikan wawasan tentang pelanggan yang akan kita tuju. Analisis media sosial. Pantau aktivitas media sosial, target audiens, dan calon pelanggan kita. Analisis komentar, ulasan, dan percakapan yang mereka lakukan yang dapat memberikan wawasan tentang pendapat mereka terhadap produk atau layanan kita. Data analitik. Manfaatkan data analitik dari situs website dan platform media sosial kita. Data ini dapat memberikan informasi tentang perilaku online pelanggan, seperti jenis konten yang mereka lihat, waktu yang mereka habiskan di situs web kita, dan mengetahui bagaimana mereka berinteraksi dengan konten kita. Survei online. Buat survei online yang relevan, lalu distribusikan kepada pelanggan atau calon pelanggan kita. Pertanyaan dalam survei harus kita rancang untuk menggali pandangan, preferensi, dan atau masalah yang mereka hadapi sebagai pelanggan. Analisis data demografis. Jika ada, lakukan analisis terhadap data demografis pelanggan kita, seperti usia, jenis kelamin, lokasi, dan pendapatan. Ini akan dapat memberikan pemahaman tambahan terhadap pelanggan untuk kepentingan bisnis kita. Beberapa lembaga riset internasional seperti Deloitte atau McKinsey biasanya secara rutin merilis data riset konsumer global. Nah, kita bisa mempelajari data demografis dari rilis mereka ini. Itulah strategi-strategi online yang bisa kita lakukan. Dengan menggunakan strategi online tadi, kita dapat memahami pelanggan kita tanpa harus bertatap muka langsung dengannya. Cocok digunakan untuk mengidentifikasi segmen pelanggan oleh usaha baru ataupun perusahaan yang sudah jalan. Kunci utamanya adalah secara teratur mengumpulkan data, menganalisisnya, dan menggunakannya untuk mengoptimalisasi strategi pemasaran dan bisnis kita. Nah teman-teman, jika kamu merasa video ini bermanfaat bagimu, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya. Share linknya juga ke teman-teman yang lainnya yang membutuhkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.